صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صف جميلا كاملا خلقا وخلقا. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam kitabul jihad. Faslun. Wa man qatala qatilan u'tiya salabahu. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wa man lan utawi sapane wong iku qatala matani sapa man qatilan ing wong kang den pateni u'tiya ing wong kang den pateni sangka wong kafir. U'tiya den wei sapa man salabahu ing salape qatil. Wa tuqsamu lan ten bagi apa al-ghanimatu ghanimah ba'da dzalika ing dalem sause mangkono-mangkono iku ala khamsati akhmasin ing atase 5/5 seperlimane seperlima. Fayu'ta nuli den paringaken apa arba'atu akhmasiha 4/5 ghanimah liman kanggo wong syahida kang nekseni sapa man alwaqata ing perang. Wa yu'ta lan den paringaken apa wa yu'ta lan den paringaken lil farisi kedue wong kang nunggang jaran apa salah satu ashumen telu pira-pira bagian. Walirajili lan kedue wong kang mlaku lan iku kedue wong kang mlaku sahmun utawi sak bagian. Wala yushamu lan ora den paringi bagian sapa illa liman istakmalat kejaba kedue wong istakmalat kang wis amrih sempurna fihi ing daleman apa khamsu syara'ita. Wala yushamu lan ora den paringi bagian illa liman kejaba kedue wong istakmalat kang amrih sempurna fihi ing dalem man apa khamsu syara'ita 5 pira-pira syarat. Rupane siji al-islamu islam wal bulughu lan baligh wal aqlu lan berakal wal hurriyatu lan merdeka wa dzukuriyatu lan lanang. Fa in ikhtalla mongko lamun fa in ikhtalla mongko lamun kosong apa syartun syarat min dzalika saking mangkono-mangkono iku rudikha mongko den paringi bagian kang kurang sangka bagian ghanimah lahu maring wong walam yusham lan ora den paringi bagian lahu maring wong man. Wa yuqsamu lan den bagi apa al khumusu kang 1/5 ala khamsati ashumin ing atase 5 pira-pira bagian. Iku sahmun sak bagian li Rasulillahi kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
yusrafu ten tasarrufaken ba'dahu ing dalem sause ba'dahu ing dalem sause ten paringaken Rasulillah lil masalihi kanggo pira-pira kemaslahatan. Wa sahmun lan kang sak bagian lidzawil qurba ketuwe dzawil qurba wa hum lan utawi dzawil qurba iku Banu Hasyimin Banu Hasyim wa Banul Muttalibi lan Banu Al-Muttalib. Wa sahmun lan sak bagian lil yatama ketuwe pira-pira anak yatim. Wa sahmun lan sak bagian lil masakini ketuwe pira-pira wong miskin. Wa sahmun lan sak bagian li abna is-sabili kanggo pira-pira ibnu sabil. Hadirin rahimakumullah. Dalam bab ini menjelaskan tentang pembagian ghanimah. Jadi ada dua istilah. Yang pertama namanya salab dan yang kedua namanya ghanimah. Ada yang pertama namanya apa? As-salab dan yang kedua namanya al-ghanimah. Jadi kalau as-salab itu adalah sesuatu yang diambil yang berkaitan dengan orang kafir yang dibunuh oleh seseorang itu. Jadi itu yang disebut dengan salab, yaitu mengambil sesuatu yang berhubungan dengan orang yang dibunuh, yang itu orang kafir. Jadi kalau ada peperangan melawan orang kafir, kemudian si A yang muslim itu membunuh si B dalam medan perang yang kafir, maka sesuatu yang melekat pada orang yang dibunuh, orang kafir yang dibunuh itu, misalnya berupa pakaiannya, berupa kopiahnya misalnya, atau berupa hal-hal yang terkait dengan orang yang dibunuh tersebut, misalnya pedangnya, maka itu diberikan atau diambil oleh orang yang membunuhnya. Itu yang disebut dengan as-salab. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang, harta yang yang didapatkan dari orang-orang kafir asli, kafir harbi dalam sebuah peperangan, yang itu berupa kuda misalnya, atau berupa unta, atau berupa gajah, atau berupa misalnya kendaraan, misalnya perahu dan semacamnya, itu yang disebut dengan al-ghanimah. Nah, sekarang kita baca wa man qatala qatilan, seseorang yang membunuh qatil itu maktul, maksudnya maktul, seseorang yang orang kafir yang dibunuh, qatilan wa'tiya salabahu, maka dia diberikan salabnya. Apa tadi salab? Yaitu sesuatu yang melekat pada orang yang dibunuh itu, berupa pakaiannya, misalnya kopiahnya, pedangnya. Dia diberikan yang membunuh, yang seorang muslim itu yang membunuh diberikan itu. Jadi yang menyertai, sesuatu yang menyertai orang kafir harbi tersebut, maka dia diberikan salabnya. Maksudnya orang yang membunuh, seorang muslim yang membunuh orang kafir di medan perang, itu diberikan sesuatu yang dikenakan, yang
yang dikenakan atau yang membersamai orang kafir harbi tersebut. Itu menjadi hak dia, menjadi bagian dia. Karena orang berperang itu ya dia akan mengenakan pakaian. Pakaian itu bisa jadi pakaian yang bagus, yang mahal. Dia juga mungkin memakai baju besi. Kalau dalam perang dia pakai baju besi itu ya juga mahal. Atau dia memakai topi khusus yang bisa jadi itu juga memiliki nilai harta. Itu dikasihkan siapa? Dikasihkan seorang muslim yang membunuhnya. Hadirin rahimakumullah. Tentu di sini ada rincian-rincian. Kita tidak memiliki pengetahuan lebih tentang rincian terkait dengan masalah ini. Karena ini memang jarang dibaca. Kita berjihad ini jarang dibaca. Apalagi rinciannya, mengingat juga tidak terlalu mendesak untuk dipelajari secara detail. Karena tidak berlaku pada masa sekarang dikarenakan tidak ada imam yang bisa mengajak umat Islam untuk berjihad. Nah, itu makna yang ada dalam matan. Nah, tentu ada rincian-rincian lain. Misalnya yang dikasih itu yang membunuhnya secara langsung atau bagaimana? Karena bisa jadi seseorang itu tidak membunuhnya secara langsung. Nah, itu ada rincian-rinciannya. Kemudian yang berikutnya, wa tuqsamu al-ghanimatu ba'da dzalika. Kemudian setelah itu maksudnya setelah salapnya itu diberikan kepada masing-masing orang yang membunuhnya. Jadi ada salap, ada ghanimah. Jadi salapnya itu diberikan misalnya yang membunuh si B tadi si A, yang membunuh si D adalah si C misalnya, yang membunuh ini, itu salapnya diberikan kepada masing-masing yang membunuhnya. Baru kemudian ghanimahnya itu dibagi ala khamsati akhmas. Ini istilahnya khamsati akhmas, maksudnya dibagi 5. Nah, jadi ghanimahnya itu dibagi 5. Yang 5 itu 4/5 itu diberikan kepada mereka yang ikut dalam peperangan. Kemudian yang 1/5 itu dibagi 5 lagi. Nah, ala khamsati akhmas fayu'ta arba'atu akhmasiha. Yang 4/5 itu diberikan kepada liman syahidal waqa'ah, orang yang dia menyaksikan peperangan, artinya yang dia ikut dalam peperangan itu. Kemudian yang 1/5 itu dibagi 5 lagi. Nah, jadi ada salap diberikan orang yang membunuh orang tersebut, misalnya pakaiannya diberikan kepada orang yang membunuh orang kafir tersebut. Kemudian ghanimah, selain salap itu ghanimahnya itu dibagi 5. Kemudian yang 4 itu dibagi untuk mereka yang ikut dalam perang. Kemudian yang satu itu dibagi 5 orang atau dibagi 5 kelompok yang nanti akan disebutkan di sini. Nah, sekarang yang 4/5 tadi kan dibagi 5, yang 4 berarti 4/5 itu diberikan kepada orang yang berperang dengan rincian wa yu'ta lil farisi salasatu ashumin.
Untuk penunggang kuda, pasukan yang naik kuda, maka dia diberi 3 bagian. Yang naik kuda diberikan 3 bagian, yang berjalan kaki diberikan 1 bagian. Itu karena orang yang berkuda, ya, tentu saja dia pertama dia biaya perangnya juga lebih besar, kemudian dia juga andilnya lebih besar. Andilnya dalam kemenangan itu lebih besar karena dia berkendaraan. Beda dengan orang yang berjalan kaki. Sehingga orang yang naik kuda itu bagiannya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berperang dengan berjalan kaki. Dikatakan untuk penunggang kuda itu diberikan 3 bagian dari 4 bagian tadi, itu diberikan 3 bagian. Kemudian yang berjalan kaki itu diberikan 1 bagian. Itu pembagiannya. Ya nanti dilihat berapa jumlahnya, yang naik kuda berapa. Jadi semua harta rampasan perang atau ghanimah itu dikumpulkan, berapa nilainya, kemudian yang pasukan naik kuda berapa, yang berjalan berapa, nanti itu dibagikan. Dibagi misalnya seluruhnya dulu dari harta ghanimah semuanya dibagi 5. Setelah dibagi 5, kemudian yang 4 itu dibagi berapa? Ya, dibagi 4, yang 3 itu diberikan kepada pasukan berkuda. Berapa jumlahnya itu dibagi di antara mereka. Kemudian yang 1 bagian dibagi untuk pasukan yang berjalan kaki. Itu secara global ya, secara global. Tentu di sini juga ada rincian. Wala yushamu illa limanistakmalat. Dan bagian itu tidak diberikan kecuali orang yang memenuhi 5 syarat. Baik itu mereka yang berperang, itu berkuda atau tidak berkuda, dia diberi bagian tersebut apabila dia memenuhi 5 syarat. Yang pertama Islam, dia orang Islam. Kalau tidak orang Islam tidak bisa. Apa mungkin non-muslim ikut perang bersama orang Islam? Ya mungkin saja itu terjadi. Karena karena dia itu berteman dengan orang Islam, misalnya dalam hal muamalah, atau mungkin dia membela daerahnya sendiri seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat, atau dia sudah pengen masuk Islam tapi dia belum masuk Islam, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat. Ada orang kafir di waktu perang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini bertanya, dia orang kafir, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, uslimu au uqatil. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam atau saya langsung perang saja. Jadi dia sudah ada keinginan untuk berperang di sini, padahal dia orang kafir. Kemudian Nabi mengatakan, aslim thumma qatil. Kamu masuklah Islam dulu, baru kemudian berperanglah. Berarti ada kemungkinan orang-orang ini yang langsung perang tanpa datang kepada Nabi. Orang ini mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk untuk bertanya dulu kepada Nabi. Seandainya orang ini nggak bertanya kepada Nabi, dia akan merugi dunia akhirat. Kenapa? Karena ternyata orang ini
nanti pada akhirnya dia terbunuh dalam perang itu. Dia terbunuh dalam perang itu, sehingga disebutkan dalam lanjutan hadis itu dikatakan faqatala fa asrama wa qatala wa qutila. Orang ini kemudian dia masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam berangkat pergi berperang dan terbunuh dalam perang itu. Lah seandainya tadi dia langsung berangkat, maka dia matinya mati kafir. Mati kafir, di dunia dia sudah rugi, yaitu hilang nyawanya. Di akhirat dia akan di neraka selama-lamanya. Tetapi dia diberikan petunjuk, dia bertanya kepada Nabi sehingga dia masuk Islam, kemudian pergi berperang setelah masuk ke dalam agama Islam, dan terbunuh di situ syahidan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Amila qalilan, orang ini beramal sedikit, dia belum sholat, dia belum puasa, wong dia baru bersyahadat kemudian pergi perang, berarti kan belum pernah dia melaksanakan sholat, dia belum pernah berzakat, dia belum pernah haji, dia belum pernah melakukan amalan-amalan lainnya. Dia hanya berjihad fisabilillah dan mati dalam perang itu. Sehingga Nabi mengatakan amila qalilan, dia telah beramal dengan amal yang sedikit, tetapi wa ujira katsiran, dia diberikan pahala yang banyak. Nah, kenapa kok dia mendapatkan pahala? Karena dia muslim. Karena dia muslim. Kalau seandainya dia bukan muslim, maka dia nggak akan dapat pahala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa iman Islam itu adalah syarat diterimanya amal soleh. Amal soleh nggak akan diterima kalau dilakukan oleh orang yang bukan muslim. Sehingga Nabi memberikan petunjuk aslim thumma qatil. Masuklah Islam dulu, baru kemudian kamu berperanglah. Itu petunjuknya. Kenapa? Karena Islam adalah syarat diterimanya amal soleh. Selain dalam ayat Al-Quran disebutkan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, syaratnya wahwa mukmin, syaratnya dia orang mukmin, muslim, maka mereka akan masuk surga sebagai balasan dari amal yang dilakukannya, yang dilakukan oleh seorang mukmin. Wala yuzlamuna naqira, sedikit pun tidak akan dizalimi. Setiap amal kebaikan yang dilakukannya, sekecil apapun, akan dibalas dengan pahala nanti di akhirat. Itu kalau seorang mukmin. Hadirin rahimakumullah, kalau misalnya ada orang kafir, dia ikut jihad bersama orang Islam melawan orang kafir, harbi misalnya. Kemudian dia nggak mati. Kalau mati ya dia tetap di neraka karena amalnya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Kalau dia nggak mati, apakah dia mendapatkan ghanimah? Tidak. Jawabannya, dia tidak mendapatkan ghanimah. Juga tidak mendapatkan salab, karena dia bukan muslim. Syarat untuk mendapatkan itu, yang pertama adalah al-Islam. Dia orang Islam. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, yaitu baligh. Dia adalah orang yang baligh. Kalau anak-anak misalnya ikut perang, dia tidak mendapatkan bagian dari ghanimah. Karena memang nggak wajib bagi dia untuk ikut dalam peperangan. Kemudian wal aqlu, berakal. Kalau orang gila berarti dia juga tidak mendapatkan bagian. Karena orang gila juga nggak wajib untuk berjihad fisabilillah.
Malah ngeriwuk-ngeriwuki nanti kalau orang gila ikut nanti. Nah, jadi al-aqlu syaratnya dia orang yang berakal. Dikasih bagian juga dia nggak paham, dia orang gila. Wal hurriyatu, kemudian orangnya merdeka. Kalau hamba sahaya berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari ghanimah yang tadi, yang 4/5 tadi. Wa dzukuriyatu, dan laki-laki. Laki-laki, kalau perempuan kan juga tidak wajib dia untuk ikut dalam jihad fisabilillah. Meskipun apabila ada yang ikut ya dia tidak haram bagi dia misalnya. Tetapi yang wajib itu adalah laki-laki. Maka laki-laki juga yang dia mendapatkan bagian dari ghanimah. Fa in ikhtalla syartun min dzalika rudi khalahu wa lam yusham lahu. Apabila satu dari syarat-syarat itu tidak ada, ikhtalla itu artinya enggak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut. Jadi misalnya syarat pertama enggak terpenuhi, atau syarat pertama tidak terpenuhi, syarat yang kedua yang tidak terpenuhi. Misalnya dia anak kecil, misalnya yang ikut itu adalah orang kafir tadi, atau yang ikut itu misalnya perempuan dalam perang itu, atau hamba sahaya, apakah dia itu tidak mendapatkan sama sekali? Di sini dikatakan rudikhalahu, dia tidak mendapatkan bagian, tetapi rudikha itu tetapi dia diberi sesuai dengan kebijakan dari imam, sesuai kebijakan dari imam. Imamnya berijtihad untuk ukurannya yang jelas, dia diberikan bagian yang lebih kecil, lebih sedikit dari bagian ghanimah. Jadi kalau ghanimahnya misalnya sekian, ini perempuan ini ikut jihad, dia dikasih bagian lebih kecil dari itu, dari satu bagian. Dan satu bagian yang diberikan kepada yang memenuhi syarat, dia diberi bagian yang kecil sesuai dengan kebijakan imam melihat kepada peran dari orang ini. Perannya besar enggak dalam peperangan ini? Dilihat dia perempuan, misalnya dia perannya adalah merawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka dalam peperangan itu, berarti dia punya peran di sini. Oh, dia misalnya tugasnya adalah untuk memberikan senjata kepada kaum laki-laki yang dalam perang, menyiapkannya. Oh, dia tugasnya memasak untuk para tentara. Kalau mereka lapar, nanti waktu istirahat mereka diberi makan oleh kaum perempuan ini, ikut perang tapi perannya adalah untuk memasak dan sebagainya. Nanti itu semuanya dikasih sesuai dengan kebijakan dari imam. Nah, perang kalau kelaparan ya gimana? Kan ya makan juga. Nah, perang itu tidak terus sampai itu enggak. Tapi dalam perang itu, dalam Islam itu ada aturannya. Kalau malam ya istirahat. Nah, nanti dilanjutkan lagi, begitu seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu. Kemudian wa yuqsamul khumusu ala khamsati ashumin. Nah, sekarang yang 1/5. Tadi yang 4/5 kan dibagi 5, yang 4/5 tadi itu diberikan kepada mereka yang ikut perang. Dengan rincian 4 itu 3 untuk siapa? Pasukan penunggang kuda, dan 1 bagian itu untuk pasukan yang berjalan. Kemudian ada masih satu lagi, 1 bagian, yaitu yang kita
sebut khumusul khumus, seperlima dari 5 tadi, 5 bagian, yang seperlimanya itu dibagi untuk 5 kelompok, dibagikan untuk 5 kelompok. Nah, ini sesuai dengan nas Al-Quran. Jadi ada nas Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah khumusul khumus ini, seperlima dari 5 bagian harta ghanimah. Disebutkan di dalam suratul Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil. Itu nas Al-Quran. Nah. Jadi seperlimanya itu dibagi untuk 5 orang. Di walir rasuli, pertama walir rasuli untuk rasul, yang kedua walidhil qurba untuk dzil qurba, yang ketiga wal yatama untuk anak-anak yatim, wal masakin yang keempat untuk orang-orang miskin, wa banis sabil dan yang kelima untuk ibnu sabil. Nah, dalam matan disebutkan sahmun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, 1 bagian itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusrafu ba'dahu lil masalih. Nah, tetapi bagian yang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian ditasarrufkan setelahnya, setelah dikasihkan Nabi, kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Harta itu bukan kemudian untuk sepenuhnya untuk kepentingan pribadi Nabi, tetapi yusrafu ba'dahu lil masalih. Kemaslahatan yang berkaitan dengan umat Islam. Misalnya untuk para qadhi dan sebagainya, yang untuk itu berguna atau bermanfaat untuk kepentingan umat Islam. Ini secara global, rinciannya seperti apa itu dijelaskan dalam kitab yang lebih rinci. Artinya dalam hal pentasarufan untuk bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau Nabi sudah wafat, misalnya seperti pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, ketika berjihad, kemudian yang bagian Nabi itu diberikan kepada siapa? Sedangkan Nabi itu sudah wafat. Nah, kalau di sini yusrafu ba'dahu lil masalih, yaitu untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau masih hidup, maka untuk Rasulullah. Tetapi setelah wafatnya Nabi, maka bagian itu diberikan untuk kemaslahatan umat Islam. Kemudian sahmun li dzawil qurba, 1 bagian itu untuk dzawil qurba. Dzawil qurba di sini maksudnya bukan dzawil qurba mereka yang ikut dalam perang, tetapi dzawil qurba di sini maksudnya adalah dzawi qurba Rasulillah. Nah, dzawil qurba itu apa? Ya kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Banu Hashim wa Banul Muttalib. Nah, Banu Hashim dan Banul Muttalib itu mereka dua ini dari Quraisy yang tidak menerima zakat. Dari Banul Muttalib dan Banu Hashim itu kan
nggak boleh menerima zakat. Zakat mal ataupun zakat fitrah itu tidak memperoleh, tetapi mereka mendapatkan khumusul khumus. Mereka mendapatkan 1 bagian dari 1/5 ghanimah. Banu Hashim dan Banul Muttalib. Kalau yang Banu Hashim ya seperti kerabat Nabi yang langsung seperti kerabat Nabi keluarga keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Misalnya putra putri Nabi, cucu-cucu Nabi itu namanya Banu Hashim. Nah, kalau Banul Muttalib itu kalau dicontohkan itu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i itu Banul Muttalib. Banul Muttalib. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya sahmun lidzawil qurba wahum Banu Hashimin wa Banul Muttalib. Jadi yang nasabnya itu kepada Hashim dan Al-Muttalib. Nah, itu nasab dari ayah ya, dari ayah itu sampai kepada kepada Al-Muttalib dan Hashim. Kalau Nabi itu kan Hashimi. Nah, kalau Imam Syafi'i itu Muttalibi. Wasahmun, kemudian yang berikutnya wasahmun lil yatama. Kemudian 1 bagian yang ketiga adalah untuk anak-anak yatim. Sudah kita jelaskan anak yatim itu siapa, yaitu anak kecil yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu namanya yatim. Nah, kalau anak sudah baligh ditinggal mati ayahnya, itu bukan yatim. Atau yang ditinggal mati oleh oleh ibunya, itu juga bukan yatim. Yatim itu yang bapaknya itu yang meninggal dan kondisi anak itu belum baligh. Itu yang disebut dengan al-yatim. Nah, karena kadang salah seseorang itu dalam menilai ada santunan anak yatim, tetapi juga dimasukkan di situ anak-anak yang ibunya yang mati, bapaknya masih ada. Padahal kalau bapaknya masih ada, kan masih ada yang memberikan nafkah. Nah, kalau ibunya yang nggak ada, itu masih ada yang memberikan nafkah. Tetapi kalau bapaknya nggak ada, kan sudah nggak ada lagi yang memberikan nafkah, karena ibunya yang masih ada itu ibunya. Padahal ibu tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi anak yatim, anak-anak yatim itu juga berhak mendapatkan bagian dari khumusul khumus dari harta ghanimah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana rinciannya? Tentu ada cara baginya gimana anak-anak yatim. Anak yatim ini juga anak-anak yatim dari kalangan umat Islam, bukan anak yatim dari kalangan orang kafir. Nah, bagaimana perinciannya? Apakah dibagi rata dari anak-anak yatim yang ada, atau misalnya yang ini lebih banyak dari yang itu dan sebagainya? Itu ada rinciannya dalam kitab yang lebih besar. Wasahmun lil masakin. Nah, kemudian yang keempat adalah bagian untuk orang-orang miskin. Nah, termasuk di sini al-fuqara, orang-orang fakir, karena orang fakir itu kondisinya lebih berat dibandingkan dengan orang miskin.
Kalau dalam masalah zakat, miskin itu orang yang dia tidak bisa memenuhi keseluruhan dari kebutuhannya, kebutuhan pokok dia, tetapi dia sudah mampu memenuhi separuh atau lebih. Misalnya dia membutuhkan dalam satu hari 50.000 untuk dia dan keluarganya, untuk orang yang wajib dia beri nafkah. Tetapi dia hanya mendapatkan uang setiap harinya 25.000, separuh, atau 26.000, tapi enggak seluruhnya dia bisa memenuhinya. Namanya miskin. Tapi kalau dia hanya bisa memenuhi atau dia bisa memenuhinya kurang dari separuh, misalnya butuhnya 50.000, dia hanya dapat 10.000 setiap harinya, masih kurang 40 lagi. Ini orang ini namanya orang fakir. Nah, dalam hal ini kan disebut masakin, padahal ada fuqara yang lebih berat dari masakin. Pertanyaannya, apakah fuqara itu dapat? Ya, dapat, itu disamakan dengan masakin. Meskipun dalam ayat tadi itu yang disebut adalah masakin, bukan fuqara. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan dikatakan wal yatama wal masakini wabnis sabil. Tapi para ulama mengatakan termasuk orang-orang fakir itu juga masuk di sini, mendapatkan bagian dari ghanimah sebagaimana orang-orang miskin. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah wasahmun libnis sabil. Ibnis sabil seperti dalam masalah zakat, yaitu mereka yang dalam bepergian dan kehabisan bekal untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat dia asalnya. Nah, itu namanya ibnus sabil. Ibnus sabil artinya bukan anak jalanan. Meskipun secara bahasa ibnun itu anak, as-sabil itu jalan. Sehingga sebagian orang mengatakan ibnu sabil itu anak jalanan, anak-anak pang itu yang di jalanan, itu katanya itu ibnu sabil. Bukan, ibnu sabil bukan yang kayak begitu. Tetapi ibnu sabil itu orang yang dia dalam bepergian jauh. Misalnya dia mau bepergian ke sana jauh, nah, di tengah jalan dia kehabisan bekal untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju tujuan. Nah, maka kalau dalam masalah zakat, dia dikasih bagian dari zakat untuk bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan dan bisa pulang kembali ke rumahnya. Nah, dia orang kayak begini juga dia mendapatkan bagian dari khumusul khumus, 1/5 dari 5 bagian harta ghanimah, dia mendapatkan juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam syarak, sehingga yang ini khumusul khumus atau secara umum pembagian dari ghanimah ini tidak bisa diganggu gugat. Ganggu gugat maksudnya tidak bisa dirubah-rubah karena dasarnya adalah nas Al-Quran. Dasarnya adalah nas Al-Quran, bahkan bukan ijtihad dari seorang mujtahid, karena langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Maka bagiannya diberikan. Yang 1/5 diberikan kepada 5 orang tadi. Nggak bisa diberikan kepada orang lain sesuai dengan kebijakan dari imam misalnya. Misalnya seseorang mengatakan, oh ini bagian Nabi udah nggak ada, udah dibuat untuk untuk membangun
jalan saja misalnya. Tidak, tidak. Tetapi semuanya harus tetap mengikuti aturan. Karena sudah ada nasnya dalam Al-Quran. Kalau dalam matan tadi, kalau Nabi sudah wafat seperti pada masa sekarang, maka ditasarrufkan untuk kemaslahatan umat Islam. Inilah bagian-bagian ketika bagian-bagian ghanimah dan salab. Jadi ada dua istilah tadi, yaitu salab dan ghanimah. Kalau salab untuk siapa? Untuk yang membunuh, untuk orang yang membunuh. Salab dari seorang kafir itu diberikan kepada orang yang membunuh, pakaiannya dan seterusnya. Kalau ghanimah maka dibagi 5. Yang 4 untuk orang yang ikut perang, dengan rincian 3 untuk penunggang kuda, 1 untuk mereka yang berjalan kaki, kemudian yang 1 bagian, kan mereka nggak ikut perang ini, yang 1 bagian ini mereka nggak ikut perang, kecuali jika Rasulullah ikut nanti beda lagi. Nah, kalau di masa Rasulullah, kan Rasulullah ikut dalam peperangan, dalam sebagian besar peperangan. Kalau di masa berikutnya kan enggak. Nah, setelah wafatnya beliau. Nah, nanti itu dibagi 5. Seperti rincian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk Rasul, untuk Banu Hashim dan Banu Muttalib, kemudian untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk Ibnu Sabil. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, karena berikutnya akan masuk pada fasal yang baru, yaitu tentang al-fai. Fai beda dengan ghanimah. Kalau peperangan misalnya yang diperangi itu orang murtad, nanti hartanya itu fai namanya. Kalau ini yang kita bahas ini, ghanimah itu kan perangnya melawan orang kafir harbi. Orang kafir harbi, kafir asli harbi. Ini yang nanti harta rampasannya namanya ghanimah. Nah, yang akan kita bahas besok itu adalah al-fai. Al-fai yang diperangi itu orang murtad, atau bahkan kita sudah belajar bahwa malul murtadin itu adalah fai'un, termasuk misalnya tidak dalam peperangan ada orang murtad, dia mati, kan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya, maka hartanya apa namanya? Fai. Bagaimana ketentuan fai? Insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.